Selamat pagi, Bu Nila. Pagi. Masih ingat dengan saya ya, Ibu? Masih. Alhamdulillah. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Baik-baik aja. Baik-baik aja ya, Bu. Oke. Hari ini saya melihat Ibu sudah tampak lebih bersih ya, Ibu. Rambut Ibu sudah lebih rapi. Kemudian Ibu juga sudah bedakan. Terus kuku Ibu juga sudah lebih pendek dan juga rapi ya, Ibu. Kemarin Ibu sudah potong kuku nggih. Kemudian baju Ibu sudah tampak lebih rapi. Oke, untuk gosok giginya gimana Ibu? Apakah Ibu sudah melakukan? Sudah ya Ibu. Baik, bagus sekali ya Ibu. Ibu sudah melakukan yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ibu berarti sudah mandi 2 kali sehari nih Ibu? Sudah nih Ibu. Baik, bagus sekali. Untuk gosok gigi Ibu juga sudah melakukan setelah mandi ya Ibu? Ya, bagus sekali. Untuk keramasnya Ibu sudah? Sudah, oke. Baik Ibu. Selanjutnya biasanya Ibu setelah mandi kemudian berdandan, setelah itu Ibu kegiatannya ngapain Ibu? Saya ya cuma ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol nggak Ibu? Iya. Oke, baik. Ibu sudah makan? Belum ya Ibu. Baik. Biasanya Ibu makan berapa kali Ibu dalam sehari? Kadang biasanya diantar 3 kali. 3 kali ya Bu. Ya, bagus sekali ya Bu. Jadi memang kalau untuk makan kita harus 3 kali sehari ya Ibu. Yang sarapan, kemudian makan siang dan juga makan malam, seperti itu. Untuk minumnya Ibu biasanya dalam sehari berapa gelas? Saya nggak ingat sih, tapi setelah makan itu pasti minum. Pasti minum ya Ibu. Ya. Oke, jadi minum yang baik itu sekitar 8-10 gelas dalam sehari ya Ibu. Jadi misal waktu pagi Ibu bisa minum 2 kali, kemudian 2 gelas, terus siangnya Ibu bisa minum 2 gelas lagi, sorenya minum 2 gelas, dan yang malam 2 gelas. Seperti itu ya Ibu. Nanti jadi 8 gelas dalam sehari. Itu minimal. Nah, kemudian biasanya Ibu kalau makan di mana Bu? Saya makannya di kamar aja. Di kamar ya Bu? Oke, nggak apa-apa ya Bu. Memang kalau makan yang paling baik itu di ruang makan. Tapi kalau Ibu masih bisa di kamar, ya tidak apa-apa di kamar saja, seperti itu. Menurut Ibu, cara makan yang baik itu seperti apa? Ya, kita pakai alat-alat makan. Ya, betul. Alat-alatnya ada apa aja Ibu? Ada sendok, betul sekali. Piring, ya. Buat minum ada gelas. Oke, benar sekali ya Ibu. Jadi cara makan yang benar itu kita menyiapkan piring, sendok, dan juga gelas. Saya tambahkan Ibu, jadi sebelum makan kita harus cuci tangan terlebih dahulu dan juga berdoa. Kemudian saat makan, kita makan di ruang makan Ibu, kita makan menggunakan sendok. Setelah selesai makan, kita berdoa dan juga cuci tangan kembali, seperti itu. Nah, baik Ibu, jadi sesuai dengan kontrak kita pada pertemuan yang lalu, hari ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi tentang kebutuhan makan dan minum, seperti itu. Untuk waktunya sekitar 30 menit. Untuk tempatnya Ibu mau di mana Ibu? Di sini saja ya Bu. Oke, baik. Ibu bersedia nggih? Sedia. Ya. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang kebutuhan makan dan minum ya Ibu. Untuk orang dewasa, terkhususnya untuk perempuan, itu kita membutuhkan 2000 hingga 2200 kalori, seperti itu. Nah, makanan yang dibutuhkan itu antara lain ada makanan pokok, kemudian ada lauk pauk, kemudian ada buah sebagai pelengkap. Nah, untuk makanan pokoknya sendiri itu memberikan rasa kenyang ya Ibu. Contohnya seperti nasi, ubi-ubian, dan juga kentang-kentangan, seperti itu. Kemudian untuk lauk pauknya ada lauk hewani, yaitu yang terdiri dari ikan, daging ayam, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada lauk nabati Ibu. Nah, lauk nabati ini dari tumbuhannya Ibu yang nanti diproses akan menjadi seperti tahu dan juga tempe, seperti itu. Nah, sebagai pelengkap itu juga ada buah-buahan ya Ibu. Buah-buahannya bisa buah pisang, semangka,
dan juga salak seperti itu ya Ibu. Nah, sayuran lebih bagus lagi ada sayurannya Ibu. Sayuran ini membantu melancarkan pencernaan dan proses menelan Ibu seperti itu. Nah, sebagai dan yang terakhir ada air putih ya Ibu. Jadi setelah makan Ibu bisa minum air putih. Nah, air putih ini idealnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi bisa diminum 8-10 gelas per hari itu atau setara dengan 2 liter seperti itu. Nah, tujuan kita mengetahui kebutuhan makan dan minum itu sendiri yang pertama supaya kita bisa mengetahui dan memastikan tubuh itu mendapat zat gizi yang cukup ya Ibu, dan juga menjaga kesehatan tubuh agar tetap optimal seperti itu. Apakah Ibu sudah paham? Sudah ya Ibu. Baik, kalau begitu yang perlu disiapkan seperti yang Ibu sampaikan tadi sudah benar ya Ibu. Kita ada piring, kemudian ada sendok dan juga ada gelas. Nah, kalau begitu Ibu tahu nggak fungsi piring untuk apa? Buat menaruh makanan. Ya, benar sekali Ibu. Jadi piring untuk menaruh makanan. Kalau sendok sendiri untuk apa Ibu? Untuk mengambil makanan. Mengambil makanan Ibu. Ya. Oke, benar sekali. Kalau gelas? Gelas untuk minum. Oke, benar sekali ya Ibu. Tadi Ibu sudah menjawab pertanyaannya dengan benar dan juga bagus sekali. Nah, setelah itu saat sebelum kita makan dan minum, apa Ibu yang biasanya dilakukan? Berdoa. Ya, benar sekali. Tangan. Betul sekali Ibu. Jadi saat sebelum kita makan dan minum, kita harus berdoa dan mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, saat kita sedang makan, kita makan menggunakan tangan kanan Ibu. Makan menggunakan tangan kanan, lalu mengambil makanannya pelan-pelan dan dimasukkan ke dalam mulut seperti itu. Dan itu pelan-pelan saja Ibu. Nah, setelah selesai makan, kemudian apa Ibu yang biasanya dilakukan? Saya berdoa lagi, ya, terus cuci tangan lagi. Ya, benar sekali ya Ibu. Jadi setelah kita selesai makan, kita terus berdoa dan juga cuci tangan. Dan jangan lupa Ibu untuk minum juga ya Ibu. Jadi setelah makan kita juga harus tetap minum supaya makanannya cepat diproses di pencernaan seperti itu. Nah, setelah minum, jangan lupa juga ya Ibu untuk dibereskan alat makannya dan juga gelasnya seperti itu. Oke, baik Ibu, kalau Ibu sudah paham untuk cara-caranya, Ibu bisa melakukannya sendiri Ibu. Ibu silakan Ibu bisa duduk dengan tenang, kemudian Ibu bisa mengambil makanannya. Ya, ini Ibu. Nah, tadi Ibu bilang Ibu kalau sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mari Ibu silakan Ibu yang pimpin untuk berdoa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Terus diambil pelan-pelan, terus makan. Ya, betul sekali ya Ibu. Ibu sudah bisa, bagus sekali. Sudah bisa mengambil makanannya pelan-pelan Ibu. Wah, bagus sekali Ibu, makanannya sudah habis. Nah, kalau begitu, setelah ini yang kita lakukan apa Ibu? Saya mau minum dulu. Ya, bagus sekali Ibu, silakan. Ya, betul sekali Ibu. Setelah kita minum, lalu apa Ibu yang kita lakukan? Membereskannya. Ya, betul sekali. Terus saya cuci tangan. Ya, betul sekali ya Ibu. Terus berdoa. Ya, benar sekali. Bagus sekali Ibu sudah paham dan Ibu sudah mengetahui cara makan dan minum yang baik dan benar seperti itu. Nah, gimana nih Bu setelah kita belajar tentang cara latihan makan dan minum yang benar? Ya, setelah ini saya bisa coba makan sendiri, Mbak. Ya, bagus sekali ya Ibu. Jadi Ibu ada keinginan, ada motivasi untuk terus belajar makan dan minum dengan sendirinya ya Ibu, seperti itu. Kalau begitu, Ibu mungkin bisa menyebutkan kembali apa saja alat yang disiapkan untuk makan dan juga minum? Ada sendok, ya, ada piring, sama gelas. Ya, bagus sekali ya Ibu. Kemudian untuk cara melakukannya, yang pertama kita berdoa dulu nih Bu. Iya. Kita berdoa dulu. Sebelum berdoa kita tidak lupa juga cuci tangan ya Ibu. Oke, nah setelah itu kita baru
memakan makanannya yang ada di piring ya Ibu dengan menggunakan sendok seperti itu. Nah setelah itu apa Ibu yang kita lakukan setelah kita selesai makan? Kita cuci tangan lagi, Iya, betul sekali, Bu. membereskannya, terus Membereskan. berdoa. Ya benar sekali ya Ibu. Sekarang Ibu sudah paham tentang cara makan dan minum yang benar. Kita masukkan ke dalam jadwal harian ya Ibu. Nah jadi makan dan minum ini Ibu bisa melakukannya sesuai dengan jadwal ya Ibu, yaitu 3 kali dalam sehari. Nah untuk yang kemarin Ibu sudah mandi 2 kali sehari Ibu, kemudian gosok gigi setelah mandi, berdandan setelah berdandan setiap selesai mandi juga, dan potong kuku setiap seminggu sekali seperti itu. Nah untuk makan dan minumnya 3 kali dalam sehari ya Ibu. Ya. Baik. Oke Ibu, sebelum saya berpamitan apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, jika tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi ya Ibu. Kita akan membahas tentang cara buang air besar dan buang air kecil yang benar, seperti itu. Nah, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu bisa kembali beristirahat atau melanjutkan aktivitas. Baik, saya cukupkan ya Ibu. Saya permisi dahulu. Terima kasih. Selamat siang. Siang.